putusan perceraiannya Paula dengan Mbak Imo ini kan sudah jelas nih diputus nih, ya kan, di dalam amar putusan. Ya, kalau tidak salah ini bahwa perceraian ini putus dikarenakan Paula ini menjadi seorang istri yang durhaka atau nusyus. Ya. Nah, kalau pandangan saya, kita kaji dalam tataran asas hukum bahwa memang ada yang disebut dengan res judicata pro pere tato habitur. Ya. Putusan hakim itu walaupun dirasa menurut salah satu pihak itu sangat tidak enak dan sangat bertentangan, tapi putusan itu tetap harus kita patuhi dan harus kita jalankan. Okay? Namun saya melihat bahwa pertimbangan hakim pun walaupun hakim ini wakil Tuhan, hakim ini kan manusia biasa, kan? Kalau saya menggarisbawahi bahwa harusnya yang diputuskan oleh hakim ini tidak boleh keluar dari aturan atau undang-undang. Undang-undangnya kan jelas. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 Pasal 39 bahwa perceraian itu diperbolehkan dengan alasan. Yang pertama adalah alasannya bahwa terjadinya perzinahan atau perselingkuhan. Ya. Yang kedua, jika rumah tangganya itu selalu ribut terus-menerus dan tidak pernah ada perdamaian. Artinya kalau dipertahankan rumah tangga ini bukan dia banyak manfaatnya tetapi banyak mudorotnya, itulah diperbolehkan salah satunya kenapa harus bercerai. Dan yang ketiga adalah jika terjadi penganiayaan atau kekerasan di dalam rumah tangga seperti terjadi pemukulan, ya kan, penyiksaan. Nah itu menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim memperbolehkan atau menjatuhkan putusan bercerai. Oke? Jadi harusnya kalau hakim mengatakan bahwa alasan perceraian karena nusus atau perempuan itu durhaka terhadap suami, kalau saya melihat bahasa itu kurang elok. Ya. Kenapa? Karena pertimbangan yang harus dipergunakan oleh hakim di dalam memutus satu perkara, dia tidak boleh menyampingkan asas bahwa hakim itu ada etik. Ya. Hakim itu harus menjunjung tinggi martabat, kewibawaan, dan moral. Artinya bahwa harusnya hakim menjadikan 3 poin tadi yang saya sampaikan di atas itu menjadi salah satu dasar kenapa diputuskan perceraiannya atau dijatuhkan talak cerainya atau talak bain syukro atau talak 1 lah ya gitu. Tetapi hakim di sini menggunakan nusus, ya kan? Nah, nusus itu kan durhaka terhadap suami. Nah, durhaka terhadap suami ini yang seperti apa? Ya kan? Nah, kalau misalkan Paula melakukan perzinahan atau melakukan perselingkuhan, kita harus kupas dulu definisi perzinahan dalam tataran hukum positif dan dalam tataran kompilasi hukum Islam. Nah, kalau memang pembuktiannya di dalam proses persidangan kemarin terjadi memang perzinahan itu kan definisinya adalah suatu tindak pidana yang melibatkan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, di mana laki-laki itu bukan suaminya atau perempuan itu adalah bukan istrinya, maka itu yang disebut perzinahan. Kalau memang itu terbukti, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi ini kan tidak ada bukti perzinahan itu, hanya katanya bahwa Paula duduk bareng bersama ya inisial NS ya, atau dia ngobrol bareng, mau di ruangan lah, di dalam rumahnya. Nah sekarang kita pun
mendengar bahwa ternyata NS itu pun sahabatnya Mbak Imbong, yang notabene NS itu diperbolehkan untuk tinggal di dalam rumah itu oleh Mbak Imbong karena ini adalah partner dan sahabat gitu loh. Nah berarti rumah itu udah bukan menjadi tempat yang private lagi. Artinya memang ini untuk jadi orang boleh masuk selain yang punya rumah gitu. Nah, nggak bisa juga kita nyalahin Paula, karena apa? Paula menganggap bahwa NS ini adalah udah seperti keluarganya Mbak Imbong. Jadi bisa saja ketika dia ada masalah, dia bikin cerita ke NS dengan harapan NS sebagai orang terdekatnya Mbak Imbong bisa menyampaikan keluhan-keluhannya seperti apa. Kan bisa saja kalau kita berpikir positif. Iya kan? Kalau kita berpikirnya negatif, iya. Nah makanya karena sekarang sudah terjadi proses perceraian itu, yang dikatakan bahwa perceraian itu jatuh karena Paula adalah menjadi perempuan yang durhaka terhadap suami atau nusus tadi ya. Nah itu yang agak kurang elok, kurang etis jika menggunakan bahasa itu. Harusnya bahasa yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan memutus perceraian harusnya tadi di dalam pasal 39 Undang-Undang 1974 jelas bahwa jatuhnya perceraian atau talak itu karena perzinahan, karena penganiayaan, kekerasan di dalam rumah tangga, karena cekcok terus menerus yang juga tidak bisa dipertahankan lagi daripada banyak mudaratnya, ya kan, manfaatnya sedikit ya sudah gitu loh. Nah harusnya eloknya itu yang menjadi pertimbangan hakim di dalam amar putusan, sehingga martabat hakim atau kewibawaan seorang hakim itu juga bisa terjaga. Sekarang Paula keberatan karena menurut dia tidak pernah selingkuh, dia tidak pernah berzina dia tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lainnya selain suaminya. Makanya dia mengambil langkah hukum, melaporkan hakim ke komisi yudisial, karena komisi yudisial adalah pengawas hakim kan. Barangkali patut diduga ada pelanggaran etik daripada hakim itu tersebut yang memutus perkaranya Paula sama Mbak Imbong. Tapi sebenarnya ada nggak sih Bang perkataan itu dalam kode etik itu melanggar bahwa seorang hakim atau putusan hakim gitu yang berbicara langsung hal tersebut? Oh banyak ya. Karena hakim pun saya lihat kan manusia biasa ya kan? Bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, tidak luput dari salah dan hilaf. Bisa saja kemungkinan itu bisa aja terjadi ya kan? Karena juga manusia, apalagi sekarang hakim juga banyak yang ditangkap kan, melakukan ibaratnya dia terima suap untuk membuat satu putusan yang memenangkan salah satu pihak yang notabene yang telah membayar kan. Bisa saja kemungkinan itu bisa terjadi. Makanya udah paling tepat Paula melaporkan, jadi dia keberatan terhadap putusan itu dengan kata-kata nusus tadi, melaporkan kepada komisi yudisial agar apa, Dewan Pengawas di Komisi Yudisial atau yang mungkin ada tupoksinya dari Komisi Yudisial memanggil segera hakim-hakim itu, segera dilakukan klarifikasi, ya kan? Investigasi apakah betul ada pelanggaran etik dalam memutus perkara Paula dengan Mbak Imbong. Harus diuji dulu kan, tapi praduga-praduga itu kan sah-sah saja, namanya kita menganut asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah, sah-sah saja. Nah, terkait masalah isi gugatan yang bocor, pandangan hukum seperti apa? Kalau gugatan yang bocor, artinya gini, ini kan gugatan perceraian. Gugatan perceraian itu kan jelas bahwa proses persidangannya itu tertutup untuk umum. Artinya ini rahasia loh, private, tidak terbuka. Seyogianya putusan pun harusnya tidak dilakukan terbuka secara umum. Karena apa? Karena isinya kan rahasia. Kalau proses persidangannya tertutup, putusannya terbuka, ini kan agak kurang ngecun ya gitu loh. Kalau putusannya mau terbuka ya sidangnya terbuka aja sekalian, kenapa harus ditutup-tutupin? Ini logika akal sehatnya nih, orang biasanya begitu, persidangannya aja tertutup,
ya harusnya putusannya pun tertutup dong, yang tahu hanya para pihak saja, suami dan istri atau mungkin pengacaranya gitu. Nah kalau ini dipublish secara umum putusannya, ini kan orang kan malu. Ini kan urusan rumah tangga, bagaimana nanti mental anaknya terganggu gitu. Ini kan kita juga harus memikirkan masa depan anak gitu. Dan jejak digital itu tidak akan hilang, ya. Jejak digital nggak bakalan hilang gitu. Jadi ya saran saya harusnya memang lebih elok kalau keputusan itu tertutup, tidak dipublish secara umum. Artinya langkah yang diambil oleh Paula sendiri sudah tepat ya Bang, dengan mendatangi komisi. Ya, kalau saya melihat bahwa Mbak Paula udah paling tepat, daripada dia nanti mungkin berkoar-koar di luar, ya kan? Ya langkah paling tepat dia mendatangi komisi yudisial agar secepatnya dia minta keadilan dan kepastian gitu loh, bahwa dia memang tidak pernah melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Itu langkah yang tepat, langkah yang bagus gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa kita negara hukum, ada asas hukum yang disebut yang tadi saya sampaikan, res judicata pro rata atau habitur, itu putusan hakim walaupun tidak pas dengan kita memang harus tetap dipatuhi dan dijalankan. Jika keberatan, ambil banding. Mbak Paula bisa melakukan banding agar apa? Putusan di tingkat pertama bisa dianulir oleh pengadilan tinggi. Oke, oleh hakim pengadilan tinggi. Jadi udah paling tepat. Yang pertama, Mbak Paula mengajukan keberatan banding terhadap pengadilan tinggi agama, kemudian dia ibaratnya melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim kepada komisi yudisial. Itu udah paling tepat menurut saya. Ini kan juga pengacara dan pengacara itu saling adu debat ini ya, melihatnya seperti apa nih Bang? Kalau pengacara dengan pengacara debat, masing-masing kan membela hak-hak dan kepentingan hukumnya. Ketika kita membela klien, kita totalitas kita bekerja buat klien. Hak-hak dan kepentingan hukum klien kita masing-masing kita akan perjuangkan, ya kan? Begitupun dengan pengacaranya Mbak Imbong, pasti dia akan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukumnya Mbak Imbong. Sebaliknya dengan Mbak Paula, pengacaranya dua-duanya saya kenal nih, ya kan? Satu Bang Fahmi, dokternya bareng sama saya di Jayabaya. Yang satu Alphonse, dia orang LBH. Mereka menjalankan profesi, tapi tidak main hati. Mereka bekerja berdasarkan disiplin ilmu yang mereka miliki sebagai seorang lawyer, ya kan? Dengan analisa hukumnya mereka sah-sah saja berdebat ya kan? Mau ya mengeluarkan jurus apapun yang berkaitan dengan ilmu hukum, ya silakan saja. Toh poinnya adalah membela hak-hak dan kepentingan hukumnya klien masing-masing gitu. Jadi nggak ada masalah. Mereka ribut, mereka debat, mereka jadi lawan ketika mewakili klien masing-masing. Tapi setelah keluar dari itu, artinya sudah melepas baju profesinya sebagai seorang lawyer, kita tetap rekan, kita tetap sahabat, ya, kita rekan sejawat yang di bawah naungan satu organisasi, yaitu misalkan Pradi. Jadi kita nih nggak bisa ibaratnya sampai emosi ribut, gontok-gontokan atau tonjok-tonjokan, nggak. Kita harus lebih bijak. Kita kembali kepada marwah kita sebagai seorang pengacara. Pengacara itu adalah profesinya sangat mulia. Masalahnya kita terjadi perdebatan sengit untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum klien masing-masing, itu keren. Saya anggap bahwa pengacaranya Mbak Imbong keren, pengacaranya Paula keren. Karena apa? Mereka berjuang buat memperjuangkan kepastian dan keadilan bagi klien mereka masing-masing gitu. Kalau saya melihat gitu. Ini Bang, ada pesan apa yang ingin Abang sampaikan terkait masalah ini? Kalau saya gini, sebagai manusia yang juga pengen melihat saudara, teman hidup rukun dan berdamai, ya kan? Buat Mas Mbak Imbong begitu dengan Mbak Paula, kita harus lebih banyak berserah diri kepada Allah. Jadikan permasalahan ini adalah pelajaran buat kita semua.
jadikan satu pukulan untuk kita supaya berintrospeksi diri, karena manusia itu tempatnya salah dan hilang. Mungkin dari Mbak Paula sendiri ada kekurangan, dari Mas Baim Bong sendiri ada kekurangan. Biarlah kita belajar dari pengalaman ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, agar kedepannya kita jauh lebih baik, jauh lebih menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang santun, pribadi-pribadi yang disayang oleh manusia, baik ya keluarga ataupun sahabat-sahabat kita. Saya doakan mudah-mudahan karena kan ini setelah bercerai ini kan ada yang disebut masa idah, masa tunggu, ya kan. Nah, mungkin bisa saja mereka ketika dalam masa idah ini Mbak Embung suasananya sudah adem, sudah tenang emosinya. Begitu pun dengan Mbak Paula, bisa saja mereka bisa ada kemungkinan rujuk kembali. Jadi kita doakanlah, mudah-mudahan mereka bisa introspeksi diri, memohon perlindungan kepada Allah, pikirkan bagaimana masa depan anak.